kita akan berbicara tentang berkat Tuhan, kita akan berbicara tentang uang, Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan Tuhan terhadap uang dan bagaimana respon manusia memandang kebenaran tentang uang. Ya, taruh beberapa prinsip yang sederhana. Kita buka bagian firman Tuhan, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu gini, iblis itu sudah dikalahkan. Ya, dia sudah tidak lagi punya kuasa. Ya, sejak salib ditegakkan dan dia menang di atas kayu salib, bangkit dari kematian, maka hari itu iblis tidak punya kuasa dalam hidup kita. Yang iblis bisa lakukan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Merampok dia nggak bisa. Merampok itu terang-terangan. Bapak Ibu sudah tahu ya bedanya merampok sama mencuri. Kalau merampok itu datang ke rumah Anda langsung bawa senjata gitu ya, itu merampok. Kalau mencuri, saat Anda pergi dia buka gerbangnya, dia buka jendelanya, masuk pelan-pelan, nggak ada yang tahu dia pergi. Itulah yang bisa dikerjakan iblis. Iblis nggak mungkin head to head untuk merampok kita, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nggak punya kuasa untuk merampok kita. Tapi dia bisa mencuri. Apa yang mencuri? Apa yang dia curi? Dia curi segala sesuatu yang baik yang ada dalam hidup kita. Itu pekerjaan iblis dalam hidup ini. Gitu. Karena itu jagalah hatimu, ya. Karena di sanalah tempatnya bersinar ke segala sesuatunya dengan baik yang datangnya dari Tuhan, gitu ya. Nah, tetapi di Alkitab Tuhan itu mention secara khusus tentang mamon, tentang uang. Dan ini menarik. Kenapa kok Tuhan mention tentang uang? Karena kehidupan kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan selalu ketemu dengan uang. Mulai Anda bangun pagi sampai Anda tutup mata, berangkat sekolah, berangkat kerja, makan pagi, makan siang, makan sore, SPP sekolah, bayar kontrakan, ekspansi, proyek, segala sesuatu all about money. Ya, segala sesuatu berbicara tentang uang. Dan Tuhan tahu bahwa manusia akan berurusan dengan area ini sepanjang hidupnya, gitu ya. Dan itu adalah kehidupan realita, kenyataan yang sesungguhnya. Sesudah Anda pergi ke gereja, betul? Anda pergi ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Waktu keluar, apakah tiba-tiba, wah aku gak butuh uang lagi, gitu ya. Hidupku sudah bukan karena uang, aku gak butuh uang lagi, gitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Anda tetap naik taksi, tetap harus bayar uang. Bayar uang, dengan uang gitu ya. Anda pergi ke rumah tetap harus beli bensin. Anda tetap akan berurusan dengan uang. Karena itu Tuhan itu ngomong sesuatu yang penting tentang uang. Tuhan tuh ngomong, kalau kamu mau punya Tuhan, kamu gak boleh punya dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan, kamu tidak akan cenderung saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan konteks yang Yesus katakan adalah antara uang dan Tuhan, gitu ya. Jadi sampai Alkitab itu membandingkan salah satu produk iblis yang kalau tidak dikelola dengan hati-hati, maka mamon adalah musuh terberat. Nangkap sesuatu, Bapak. Yang lain Tuhan bisa kalahkan. Tapi ternyata mamon ini spesial case. Mamon ini salah satu musuh terberat. Sampai surga itu dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, mensejajarkan antara mamon dengan Tuhan sendiri. Kalau kamu gak hati-hati, kamu cenderung ke mamon, kamu akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau kamu mendapatkan Tuhan dan mamon kau izinkan menjadi hamba atas hidupmu, maka mamon itu akan menjadi berkat dalam hidup Anda. Jadi kita tahu bahwa mamon selama dia tidak pernah menjadi Tuhan, maka kita akan menjadi berkat di mana-mana. Tapi begitu mamon jadi Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah awal mula segala petaka dalam hidup ini akan terjadi. Saudara, karena itulah Tuhan ngomong, gak bisa kamu setia dengan dua Tuhan. Kau harus memilih siapa yang jadi Tuhanmu. Kau harus pilih Tuhanmu Tuhan atau Tuhanmu mamon. Kalau kau bisa melihat Tuhanmu adalah Tuhan, maka mamon itu akan tunduk di bawah otoritasmu. Dan sesuatu yang tunduk di bawah otoritas Anda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan menjadi berkat di mana-mana di dalam kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajar beberapa area tentang keuangan. Yang seringkali gereja nggak berani ajarkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok diajarkan? Karena kontroversi. Betul? Kalau diajarkan, wah ini balanya lagi cari duit nih. Oh gerejanya ngomong tentang duit terus nih. Gerejanya ngomong ini itu dan sebagainya. Akhirnya gereja cenderung tidak berani mengajarkan. Ya. Atau ada jemaat-jemaat yang haus, dia ingin tahu pengajaran tentang uang, tapi dia menerima pengajaran yang salah. Oke? Dia menerima pengajaran yang salah sehingga ujungnya adalah sakit hati dengan gereja. Ya kok aku diajarin begini sih? Gitu ya. Pengajaran itu kan selalu ada dua ekstrim. Ekstrim satu, itu orang yang di luar gereja, dia akan berkata, apaan orang Kristen itu?
kerjaannya cuma cow gereja itu coach itu semua kerjaannya cow gereja itu pendetanya sama pendetanya kerjaannya cow gereja, itu orang-orang yang sakit hati dengan gereja mereka di luar gereja, betul? Itu fakta yang Anda dalam hati iya sih benar juga gitu kan, tapi nggak sungkan kan ngomong, tapi faktanya seperti itu. Tapi di sisi yang lain, di sisi ekstrim tentang uang, mereka mengatakan ada orang-orang yang mengajar dengan doktrin kemakmuran dan berkata, berilah maka dikembalikan 100 kali lipat gitu kan. Sehingga orang-orang berbondong-bondong jual rumahnya, jual hartanya, kasih ke gereja, lakukan segala sesuatu, invest segala sesuatu. Gak apa-apa, aku gak punya apa-apa, pokoknya semuanya dimasukkan ke gereja dan sebagainya. Dilakukan dengan tidak berkhidmat, diajarkan dengan doktrin-doktrin yang manipulatif tanpa memikirkan bagaimana jemaat mengelola keuangan dengan benar. Akhirnya rusak semua kegerakan Tuhan. Fakta. Satu sisi ekstrim, mereka menolak ajaran tentang kebenaran tentang uang. Karena sakit hati. Satu sisi gereja juga seringkali salah berbicara tentang uang. Hari ini yuk sama-sama kita berbicara dengan balance. Kita berbicara dari titik tengah, sebetulnya sisi sudut pandang Tuhan tentang uang. Kacamata kita itu seperti apa, ini penting Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Nah kalau Anda melihat tentang keuangan, kita mulai dari satu kata yaitu stewardship. Kita nggak pernah jadi pemilik Bapak Ibu dalam hidup ini. Kita ini adalah pengelola. Begitu Anda jadi pemilik, maka Anda akan berusaha menguasai segala sesuatu bahkan yang bukan menjadi hakmu. Begitu Anda menjadi pemilik, Anda akan menginginkan segala sesuatu yang mungkin bukan menjadi jatahmu. Kenapa? Kita akan semakin greedy. Kita akan semakin merasa diri kita super power. Kita semakin merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu karena saya. Di titik itulah Anda justru tidak menjadi berkat, di titik itulah berkat justru menjadi maut di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berubah jadi seorang stewardship, menjadi pemilik. Tapi kalau hati kita adalah seorang good stewardship, kita tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita ini sebagai seseorang yang dititipi Tuhan untuk bekerja, untuk mengelola, untuk dipercayakan segala sesuatu, khususnya tentang keuangan. Supaya kita ini menjadi pengelola yang baik. Di situ Anda tidak akan menjadi orang yang mengejar segala sesuatu seolah-olah tidak ada Tuhan. Tapi Anda juga tidak menjadi orang yang pasif atas segala sesuatu, seolah-olah segala sesuatu dikerjakan hanya dengan mujizat. Tapi kita bisa melihat posisi kita. Kita bisa melihat hati kita. Kita bisa melihat porsi kita di tengah, di tempat yang benar. Ya, kita bisa tumbuh dengan spirit dan kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di titik inilah mari kita mulai dengan kacamata yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dengan angka gitu ya. Anda melihat berkat Tuhan kalau kita anggap 100%. Ya, 100%. 10% kita berikan kepada perpuluhan. 90% milik siapa Bapak Ibu? Ya, 10% misalkan kita berkat Tuhan 100%. 10% kita kasih ke gereja untuk perpuluhan. Kita kembalikan sebagai persepuluhan. Pertanyaan saya 90% milik siapa? 90% juga milik Tuhan Bapak Ibu. Jangan salah. 100% itu milik Tuhan. Ya, 100% milik Tuhan. Tugas kita adalah 10% kita masukkan perpuluhan. Tapi yang 90% ini kita belajar berubah menjadi good stewardship. Untuk kita kelola 90% milik Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita ini. Untuk kita kelola dengan baik di sana. Nah, orang yang berani tinggal dalam ketaatan dalam persepuluhan. Perhatikan. Dan dia membangun kebijaksanaannya di dalam mengelola yang 90%. Dengarkan. Hidupnya pasti diberkati. Pasti Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat saya. Orang yang berani punya sudut pandang yang benar tentang perpuluhan taat di sana. Dan dia mengelola dengan bijaksana 90% sisanya dengan bijaksana. Saudara, Tuhan menggaransi hidupnya pasti diberkati. Itu garansi Tuhan. Jadi ini bukan semoga, tapi pasti Tuhan berkati. Kenapa? Karena firman Tuhan itu jelas. Ya, satu sisi ketaatan kita tentang persepuluhan, tapi di lain sisi 90% yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan bijaksana. Nah, hari ini saya nggak akan bicara yang 10%. Ya, nanti next time kita akan berbicara tentang perpuluhan, gitu ya. Tapi hari ini kita membahas yang 90% dulu. Ya, karena 90% ini penting, 90% berurusan dengan kehidupan real yang ada dalam kehidupan Anda sehari-hari.
Kita bicara yang 90% ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah tempat di mana kita mengelola dan berjumpa dengan kehidupan kita sehari-hari. Anda bisa buka di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai ke 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai ke 2. Yang masih bersama saya katakan yes. Oke. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Oke? Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Oke? Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, kata Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Anda memperhatikan dalam hidup kita, Salomo itu adalah seseorang yang dia sudah mencapai titik tertentu. Oke? Dia capai titik tertentu. Dia punya kekayaan, dia punya hikmat, dia punya pengaruh yang bahkan Alkitab berkata sampai hari ini nggak ada yang kekayaannya kayak Salomo. Tapi di hari tuanya, ya, orang yang sudah punya semuanya, ngalami semuanya, di hari tuanya dia ngomong, semua loh yang kamu lakukan jadi sia-sia. Kau punya uang, kau bekerja keras, kau punya segala sesuatu, tapi ujungnya kesia-siaan. Kalau kau nggak punya kuasa untuk menikmatinya. Sudah ngerti Bapak Ibu? Jadi Salomo tuh mau ngomong begini loh. Kau punya segala sesuatu, kau bekerja membanting tulang dari pagi ke pagi. Kalau bisa 8 hari dijadiin 8 hari gitu ya. Terus membanting tulang di area sana. Tapi kalau kacamatamu tentang bagaimana kau mengelola berkat Tuhan tidak pernah benar. Maka kau gak akan punya kuasa untuk menikmati apa yang kau bangun sendiri. Kau gak punya kuasa untuk menikmati susah payahmu. Kau gak punya kuasa menikmati apa yang sudah jadi kerja kerasmu. Kenapa? Karena konsepmu, cara pandangmu tentang uang salah. Jadi penting untuk kita punya cara berpikir yang benar tentang uang. Bagaimana kita mengelola dengan sehat, cara pandang yang sehat, prinsip-prinsip tentang uang dengan kacamata yang benar. Karena itu membuat kerja keras siang malam berkat di tangan kita bisa dinikmati Tuhan bersama dengan hidup Anda. Kalau tidak, nanti yang nikmati dokter Anda. Mohon maaf kalau ada dokter di tempat ini. Ya, tidak menyerang satu profesi tertentu, ini hanya contoh. Nanti yang menikmati adalah baby sister Anda di rumah. Ya, nanti yang menikmati adalah pengacara Anda. Kalau sudah dikasih surat cinta dari istrinya dicerai gitu ya. Ya, nanti yang menikmati mereka. Kenapa? Karena kacamata kita tentang uang salah. Cara pandang kita mengelola salah. Berkat Tuhan menjadi sesuatu yang bukan baik tapi merusak di dalam hidup kita. Nah, karena itu ada satu ayat tambahan di Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ uangmu berada. Betul ya? Di mana hartamu berada, di situ uangmu berada. Jadi logikanya itu sederhana. Kalau Anda mau tahu sebetulnya cara pandang Anda ini benar atau tidak. Kondisi hati Anda itu benar atau tidak. Nilai hidup Anda tentang uang dan tentang hubunganmu dengan Tuhan sehat atau tidak. Sederhana. Lihatlah kemana hartamu pergi. Gitu loh. Jadi gak usah jauh-jauh mikir, aku ini kudus gak ya? Aku ini hidupnya benar gak ya? Aku ini prioritasnya benar gak ya? Sederhana. Lihat aja. Ya bagaimana semua berkat yang ada dalam hidup Anda. Dan Anda melihat uangmu ini perginya kemana. Kemana uangmu pergi, itu menceritakan kondisi hatimu ya, yang Anda sedang pilih dan menjadi prioritas dalam hidup Anda. Atau sebaliknya, kalau dengan kata-kata sebaliknya, saya gunakan kata-kata ini, kondisi hati kita, ya, kondisi hati kita itu menentukan kemana uang kita pergi. Kondisi hati kita, value hidup kita, sikap, prinsip-prinsip hidup kita, itu menentukan kemana uangmu punya prioritas. Bagaimana cara pandangmu tentang uang. Bagaimana cara hidupmu tentang rasa cukup di hadapan Tuhan. Kondisi hati Anda menceritakan itu semua. Jadi kita gak perlu jauh-jauh menilai diri kita. Nilailah dengan cara kemana uangmu pergi. Apa yang jadi prioritasmu. Apa yang kau pilih, benar atau salah, tepat atau tidak di sana. Itulah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ya, itulah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena uang menceritakan hati kita. Uang menceritakan apa yang kita bangun di hadapan Tuhan. Karena itu uang menjadi sangat penting. Dan orang berkata kalau punya uang bisa segalanya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya,
Kenapa? Karena begini, Anda bisa lihat uang itu tidak bermoral. Betul ya? Yang membuat uang bermoral adalah yang pegang uang. Betul? Moral yang pegang uang, yang menentukan moral dari uang kita. Moral, nilai yang pegang uang, yang menentukan uang kita ini bermoral atau tidak. Betul? Kacamata kita, prioritas kita, kedewasaan kita mengelola dengan bijaksana, yang menentukan uang kita ini jadi bermoral atau tidak. Uang ini kita ini jadi bermakna atau tidak. Gitu. Jadi bukan tentang berapa banyak yang ada di kantong Anda, sebanyak atau sedikit. Ya, kenapa? Karena mungkin beberapa orang bisa jadi nggak selingkuh bukan karena Anda tidak ingin selingkuh, tapi karena Anda nggak punya uang. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada jaminan bahwa, oh kalau aku kan nggak punya duit jadi aku nggak akan selingkuh. Nggak ada jaminannya Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada jaminannya. Jangan-jangan Anda nggak selingkuh karena Anda nggak punya uang. Begitu Anda punya uang, diberkati dulu waktu sebelum, wah berkati keluarga kami supaya rukun, CG kami bahagia, kami punya pekerjaan yang baik. Begitu punya pekerjaan yang baik, CG-nya hilang Bapak Ibu. Oke? Nanti bukan hanya CG-nya hilang Bapak Ibu. Nanti tiba-tiba mulai komplain, kok istrinya jadi 2? Gitu Bapak Ibu. Padahal dulu enggak loh. Dulu tulus sekali menyembah Tuhan begitu luar biasa sebagainya. Kenapa? Karena yang menentukan moral bukan duitnya. Tapi kondisi hatinya, katakan amin. Jadi bukan masalah berapa gepok uang yang Anda punya. Tapi yang jadi masalah bagaimana kondisi hatimu, itulah kemana uangmu pergi. Kalau kondisi hati kita benar, maka uang kita akan tertuju pada prioritas-prioritas yang benar. Kalau kondisi hati kita salah, jangan heran. Nanti pasangan Anda akan mendengarkan, kok suamiku investasinya ke sana? Kok suamiku punya perempuan di situ? Kok ini begini? Kok ini hobinya kok bertanding sama sepeda tetangga gitu ya. Wah tetangga beli ini, wah gua juga beli. Tetangga upgrade, gua juga upgrade dan sebagainya. Kok jadi begitu? Ngerti ya? Kenapa? Karena bukan tentang moral uangnya, tapi moral orangnya Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Jadi hari ini ayo sama-sama kita punya sudut pandang yang benar tentang mengelola uang Bapak Ibu Saudara. Saya akan taruh beberapa prinsip yang sederhana. Masih bersama saya katakan amin. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang dan hidup bahagia. Ya, ini prinsip yang sederhana. Nggak ada hubungan yang pasti antara punya uang dan hidup bahagia. Jadi nggak ada jaminan kalau saya punya uang, maka hidup saya bahagia. Orang yang tidak punya uang, dia akan berkata begini, aduh, itu tetangga kok gesek kartu kredit terus. Ya, dia bisa gesek sampai 100-an juta loh. Kartu kredit saya gesek 10 juta aja sudah nggak keluar-keluar. Habis nyicilnya 20 tahun lagi gitu kan. Enak ya, kalau saya kayak tetangga sana, bisa gesek ratusan juta, mungkin saya lebih bahagia. Itu orang yang nggak punya uang, Pak. Orang yang punya uang, ya juga nggak jarang datang kepada Anda dan berkata, aduh saya kok stres ngurus perusahaan saya. Ini orang hilang terus, kami ditipu sekian M. Anakku ini ngalami anxiety disorder. Ya dia stres sekali karena intimidasi di dalam pekerjaan dan sebagainya. Saya pernah nangani seorang ibu di Medan, Bapak Ibu, ibu dan anak. Ibunya 72, anaknya 40-an. Ya, mereka punya beberapa hotel dan beberapa supermarket, datang ke kami nangis setelah khotbah gitu ya, Pastor Maxi ketemuin, nangis cerita, apa yang ceritain Pak Pendeta tolong kami, doakan kami supaya anak saya ini mengalami pemulihan. Wah dia cerita mulai dari A sampai Z gimana proses masalah keluarganya, berbagai macam hal, sampai si anaknya ini mengalami anxiety disorder. Nah, parah sekali kondisinya, jadi psikosomatis dan anxiety disorder jadi satu gitu. Jadi kondisinya agak ngebleng-ngebleng gitu. Kondisinya begitu. Ya dan dia stres sekali. Kenapa? Karena kondisinya ngalami berbagai macam permasalahan sudah 3 tahun berlangsung. Stres karena dia nggak bisa bahagia. Ya, dia nggak bisa ngalami sesuatu yang dia breakthrough dalam hidupnya. Apakah ibu ini kekurangan uang? Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya antara bahagia dan punya uang banyak. Kalau uang bisa menambahkan kebahagiaan, saya setuju. Ya, tapi bahagia tidak didapat karena uang. Senang sesuatu. Prinsipnya bahagia dulu. Ketika Anda bahagia, ditambah pergi ke Jepang, tambah bahagia kan? Betul nggak? Ya. Ada istri-istri yang ngomong enggak gitu. Ya, ketika Anda
Ketika Anda bahagia, terus beli diamond untuk istri Anda. Tambah bahagia nggak? Istri-istri diem aja ini Bapak Ibu Saudara. Tambah bahagia nggak? Tambah bahagia. Betul? Ya, ketika hati Anda bahagia dan Anda punya uang, ditambahkan di sana, kebahagiaan itu bertambah. Tapi apakah punya uang sama dengan bahagia? Belum tentu. Nangkep ya? Nah hari ini coba buka salah satu bagian ayat. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, katakan Tuhan. Maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, katakan Tuhan. Maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi, duduk-duduk sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, berkat sesungguhnya dimulai dari kita ini taat. Bukan dimulai dari ngototmu di hadapan Tuhan. Berkat itu dimulai dari ketika Anda melihat kebahagiaan. Itu meletakkan Tuhan sebagai senter dalam hidup Anda. Jadi Anda bahagia dulu. Semuanya ditambahkan. Makanya Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa diambil dari Anda? Enggak. Semuanya ditambahkan Bapak Ibu. Jadi Anda cari kerajaan Tuhan, Anda berbahagia, enggak dikurangi, ditambahin. Supaya kau lebih berkati. Cari kerajaan Tuhan, bahagia, enggak dikurangi, ditambahkan dalam hidup Anda. Tapi prinsipnya harus benar. Jadikan Tuhan sebagai senter dalam hidup Anda. Ketika Anda bisa menemukan Tuhan sebagai senter dalam hidup Anda, maka di titik itulah awal mula seseorang mengelola uang. Di titik itulah awal mula seseorang belajar menjadi good stewardship. Dia tahu Tuhan adalah senter dalam hidupnya. Tuhan adalah senter dari segala sesuatu dalam hidup seseorang. Gitu. Saya cerita dikit ya. Saya ini waktu jadi hamba Tuhan, keadaan kami tidak selalu mudah Bapak Ibu. Saya ngomong gini nggak curhat terus minta-minta ke Anda. Tidak Bapak Ibu, ya pahami ini. Ini cerita 20 tahun yang lalu, oke? Nah, kami jadi hamba Tuhan bukan karena kami nggak bisa kerja. Ya pekerjaan saya baik gitu ya. Bukan karena kami, ya sudahlah daripada anakku mangkrak udah jadi pendeta aja. Nggak gitu Bapak Ibu. Ya kami lahir dari keluarga yang semuanya pengusaha. Waktu jadi pendeta, papa saya bingung ini, ngeheng. Apa yang terjadi dengan anakku ini? Gitu kan, dia kesirap apa gitu kan. Sampai di Luruk Bapak Ibu Saudara, wah dari Solo terbang ke Manado, wah dibawa pulang sampai Solo ke Philip, datang ke Solo kami dibawa ke Surabaya, diajak ngomong balik lagi ke Manado. Sampai begitu sudah drama-dramanya ini di peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk masuk dengan panggilan ini. Dalam prosesnya ya. Saya ceritain, ini sesuatu yang sudah lama berlalu. Ada masa-masa di mana saya dengan istri saya kita naik motor. Saya gendong anak saya yang pertama, Re. Ya, umurnya 6 bulan. Kita naik motor, kita tahu keuangan kita nggak cukup. Lalu saya kasih tahu Anda, keuangan kita nggak cukup. Mentok sampai di titik ini nggak akan cukup. Kita ada di fase-fase seperti itu. Ya, dan saya percaya Anda juga punya fase-fase seperti itu dalam hidup Anda. Saya ngomong begini bukan, oh pendetanya miskin ini perlu diberkati. Tidak Bapak Ibu Saudara, I'm okay. Ya saya cukup hari ini. Nangkap ya. Tapi saya mau ajarkan kepada Anda bahwa kebahagiaan itu bukan dimulai dengan apa yang di tangan Anda dulu. Tapi kebahagiaan itu dimulai dari saat hubunganmu dengan Tuhan. Itu bisa breakthrough di dalam semua situasi. Baik itu situasi yang baik atau itu situasi yang tidak baik. Saat kami kekurangan. Saat kami dalam situasi yang sulit, apa yang kita lakukan? Kita pemuritan AOG sampai malam-malam jam 1, jam 2 hampir every day. Dan saya adalah seorang kepala kantor, Bapak Ibu Saudara. Saya nekuk aturan kantor, strict di kelas, di kantor, sehingga saya harus jadi contoh di sana, saya datang pagi. Gitu ya, di waktu yang sama saya pemuritan AOG sampai jauh malam. Jadi benar-benar kayak kero-keropi gitu. Tiap hari ngatur, bangun value, bangun budaya. Sampai itu jadi. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi hari itu kita lakukan dengan on fire. Kita lakukan dengan mimpi. Aku mau melihat suatu hari nanti orang-orang yang begini. Orang ini begini, orang ini begini. Satu-satu kalau Anda perhatikan semua perintisan kita di seluruh Papua adalah anak-anak AOG di zaman itu. Sehingga mereka melihat bagaimana militan proses itu berlangsung.
Nah, hari itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita antusias. Kita tahu Tuhan adalah center dari segala sesuatu. Apakah kita nggak kepikiran? Kepikiran Bapak Ibu. Kepikiran. Manusia biasa. Apa yang kita lakukan? Duduk bersama, main gitar, nyembah Tuhan. Nangis. Tuhan, aku mau tetap kau jadi Tuhan. Saya bisa telepon papa saya, Pak kirimin saya duit, bisa. Saudara. Tapi kalau saya lakukan itu, pasti saya pulang. Gitu. Jadi kita kepakat enggak, aku enggak akan telepon. Begitu kita telepon, masalah tambah rumit. Udah kita diam. Nangis. Kita menguatkan hati. Apakah masalah selesai? Mungkin belum. Tapi sekalipun belum, kita keluar kamar dengan hope. Dengan harapan. Dengan tahu bahwa Tuhan itu center dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, menanglah di area ini. Maka Anda bisa menang dengan banyak hal yang lain. Mulailah dari titik itu. Maka Anda bisa mengelola yang lain. Karena masalah manusia bukan mengelola apa yang di luar. Masalah manusia adalah mengelola apa yang di dalam. Ketika Anda menang dengan apa yang di dalam dengan dirimu sendiri, Anda akan menaklukkan semua yang di luar. Sebenarnya sesuatu ya. Karena itu Tuhan ngomong, semuanya jadi sia-sia kalau kau nggak libatkan Tuhan. Ya, kita lihat ayat poin yang kedua. Lanjut dulu supaya kita nggak buang waktu gitu ya. Poin yang kedua adalah lihat Mazmur 127 ayat yang kedua. Ada tulisan di belakang saya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bisa bahaya Bapak Ibu. Oh gitu ya. Kalau gitu gak usah bangun pagi. Enak betul Bapak Ibu. Kalau begitu gak usah duduk-duduk sampai malam ya. Udah nonton film aja tiap hari gitu ya. Nonton drakor gitu ya. Terus makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Oh kalau gitu gak usah lah. Yaudah makan roti tetangga aja gak apa-apa. Aman-aman. Toh Tuhan memberkati di waktu malam gitu kan. Ternyata enggak. Maksudnya enggak gitu Bapak Ibu. Ya, Anda lihat ini dengan dua konteks yang ada di atasnya. Ya, duduk sampai bangun pagi. Ini bicara tentang kerajinan kita. Gimana kita rajin? Gimana kita tumbuh sebagai seorang fighter yang gak mudah menyerah? Duduk sampai jauh malam. Bagaimana kita berpikir? Kita mau lembur. Kita mau investasi waktu lebih. Bergumul lebih. Untuk memikirkan apa yang harus kelola untuk menjadi lebih baik. Ya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kita baik untuk kita makan roti kita sendiri. Bukan rotinya tetangga. Bukan roti hasil karena nilep. Bukan roti karena hasil ganggu orang lain, betul? Bukan roti karena kita melakukan kejahatan dan kita nikmati kejahatan itu, bukan itu. Tapi roti dari hasil kerja kerasmu. Dan itu baik. Kapan itu menjadi sia-sia? Menjadi sia-sia saat kita tidak melibatkan Tuhan. Maka di situ jadi sia-sia. Tapi saat kita melibatkan Tuhan, kita tahu Dia sebagai center dalam hidup kita. Maka dengar baik-baik. Justru bangun pagi, duduk-duduk, ini bicara tentang lembur, kembangkan sesuatu. Ya, makan dari roti sendiri. Justru ini adalah tanggung jawab kita untuk mengelola. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara. Jadi satu sisi, Tuhan adalah center dalam hidup kita. Ketika kita tahu Tuhan adalah center dalam hidup kita, maka langkah berikutnya, karena aku tahu Tuhan centernya, maka hari ini aku mengelola. Jadi kita mengelola dengan sebuah kacamata Tuhan akan tolong pengelolaanku. Aku akan mengelola dengan kacamata Tuhan ajarin aku memilih yang benar, prioritas yang benar karena Engkau senternya. Kita kelola dengan sebuah hati, Tuhan kondisinya mepet gak cukup, Tuhan ajarin aku punya iman. Karena dengan 5 roti 2 ikan ini aku akan kelola dan aku gak akan kekurangan. Tuhan akan tolong aku di depan. Engkau center dalam hidupku. Nangkap ya? Center tetap gak boleh dipindahkan. Dia adalah center. Tapi di sisi yang lain mengelola juga adalah tanggung jawab kita. Jadi tidak semua masalah keuangan itu diselesaikan dengan mujizat Bapak Ibu. Ini masalah orang karismatik Bapak Ibu. Ya, ngapain? Oh gak apa-apa, nanti mujizat Tuhan yang sertai. Bayar rumah kontrakan gimana? Gak apa-apa, kita makan-makan dulu aja, habisin. Nanti 2-3 hari kita berdoa, mujizat Tuhan yang disertai. Ya Anda dikasih surat cinta beneran Bapak Ibu Saudara. Ya, oh, ngurus pajak gak diurus-urus gitu kan. Oh gak apa-apa, mujizat Tuhan yang sertai. Bingung Bapak Ibu Saudara. Yang sampai nanti dapat surat cinta, hati-hati loh tahun ini Bapak Ibu gitu ya. Dapat surat cinta dan sebagainya gitu kan. Kita kejebak.
Cara berpikirnya salah. Justru sebaliknya. Karena kau tahu Tuhan itu Tuhanmu. Dan kita mau bertanggung jawab sebagai seorang good stewardship. Maka kita kelola. Maka kita siapin. Maka kita siapkan yang terbaik. Sudah nangkap sesuatu? Katakan amin. Saya kasih kacamata sudut pandang yang berbeda. Apakah Tuhan menyertai Anda waktu di padang gurun? Bapak Ibu, Tuhan pasti sertai. Tapi pernahkah Anda berpikir bagaimana Tuhan menyertai Israel di tanah Kanaan? Bukankah penyertaan di tanah Kanaan jauh berlipat ganda dari penyertaan Tuhan di padang gurun? Kenapa kau memilih disertai Tuhan di padang gurun? Dan kau gak pernah punya ekspektasi mengelola supaya Anda disertai di tanah Kanaan. Saya kasih cerita dikit. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia di padang gurun. Apa yang dia punya? Dia gak punya apa-apa. Dia betul-betul atapnya adalah tiang awan. Ya, cuacanya adalah tiang api. Hidupnya di tengah belantara. Dia gerutu dengan Tuhan, kepepet. Tuhan tolong. Ya. Dia mengalami sesuatu, teriak dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Tuhan tolong. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi dia juga tidak pernah berlebihan. Nangkap sesuatu. Kenapa? Karena kondisinya di padang gurun. Nangkap ya. Tapi begitu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua berkata, tanah yang akan kita masuki ini penuh dengan susu dan madu. Kaya sekali. Kalau Anda lihat kalimat berikutnya, Anda akan temukan, maka hendaklah engkau membaca bla bla dan sebagainya. Susu dan madu di tanah Kanaan nggak seperti berkat di padang gurun. Kalau berkat di padang gurun Anda tinggal meremaja keluar dapat mana, betul? Tapi ya hidupnya gitu, kepepet terus. Tapi kalau berkat di tanah Kanaan, ceritanya beda. Anda buka mata, nggak ada mana. Harus macul Bapak Ibu. Anda buka mata, harus tanam benih. Anda buka mata, harus kelola pohon anggur. Anda buka mata, harus kelola peternakan. Dikelola dengan sengaja, sampai itu menjadi berkat dan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah banyak orang itu mentalnya mental Kristen padang gurun. Ya mental mujizat, segala sesuatu diselesaikan dengan mujizat. Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan berarti tidak ada mujizat. Pasti ada mujizat di dalam penyertaan hidup kita. Tapi mental kita memandang Tuhan, jangan mental mujizat. Karena mujizat itu bukan satu-satunya untuk Anda mendapatkan solusi. Walaupun solusi ada di mujizat. Ya, di balik solusi tentang mujizat, kita perlu kapasitas untuk mengelola dengan bijaksana. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi hari ini, yuk sama-sama. Jangan punya mentalitas padang gurun. Tapi punya mentalitas seperti di tanah Kanaan. Anda kelola. Anggur susunya belum ada. Tapi aku tanam pohon anggur. Aku pelihara ternak. Pelihara lembu sapi. Supaya dari kelolaan itu ada susu dan madu. Susu dan anggur. Yang bisa memberkati hidup mereka. Itu cara pandang tentang pengelolaan. Nah, Anda bisa buka satu kuadran Bapak Ibu Saudara. Kuadran yang ada di belakang saya ini. Ya, ini adalah kuadran yang jangan lihat ini ya, tulisan di tengahnya, tapi Anda lihat kuadrannya doang. Ya, saya tidak sedang ngomong tentang pekerjaan, tapi saya sedang ngomong tentang cara berpikir prioritasnya. Anda lihat kuadran 1. Ini adalah kebutuhan, ini adalah orang-orang yang menggunakan uangnya dan waktunya dipakai untuk kebutuhan urgent dan important. Ya. Urgent, kuadran 1. Urgent dan important. Ya. Jadi kita hidup, punya duit, punya berkat Tuhan, segala sesuatu diatur dengan urgent dan important. Segala sesuatu dihitung dengan urgent dan important. Bukan nggak boleh. Di hidup ini pasti yang ada kan, yang urgent dan important pasti ada, gitu ya. Tapi kalau 100% dari kepercayaan Tuhan itu Anda pakai semuanya di urgent dan important, akhirnya waktu anak sekolah kita nggak bisa bayar. Waktu rumah jatuh tempo kita nggak siap untuk kelola. Waktu Anda harus siapin sesuatu, Anda nggak ready. Dan kadang-kadang memang Anda nggak bisa bayar karena sebuah kondisi tertentu. Bapak Ibu, nanti saya kasih poin yang ketiga. Tapi kalau Anda tidak bisa bayar karena Anda gagal mengelola, dengar baik-baik, itu adalah tanggung jawabmu untuk memperbaiki. Tangkap sesuatu ya. Kenapa? Karena prinsip firman Tuhan itu clear. Taat dengan persepuluhan, bijaksana dalam mengelola, pasti
diberkati. Mengenai kaya raya itu bonus. Oke, tapi pasti seseorang tidak akan kekurangan. Dia tidak menciptakan Anda untuk dari surga tepuk-tepuk. Syukurin lu, gak bisa makan kan? Gak bisa makan kan? Oh rasain, makanya kalau disuruh berdoa itu berdoa, taat. Syukurin tuh, gak gitu. Kalau Tuhan kita gitu, saya pindah agama sudah. Ya. Tuhan kita gak gitu. Dia adalah Allah yang memberkati. Dia murah hati. Problemnya, kita dikasih kemurahan berkali-kali. Kok gak kelola dengan benar? Kok gak atur duitmu dengan benar? Anda hidup di kuadran itu. Segala sesuatunya urgent, important. Mau ngurus tabungan, setup untuk masa depan, gak usahlah pergi ke Jepang dulu. Gitu ya. Mau beli ini, gak usahlah pergi ke Eropa dulu. Mau beli ini itu, gak usahlah diatur itu. Padahal bisa dikelola dengan benar. Ya, akhirnya kita kejebak untuk hal yang gak perlu. Ya, yuk sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang ya agak workshop tapi oke ya, gak apa-apa ya. Saya mengambil resiko untuk khotbah yang beginian Bapak Ibu. Anda lihat kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah not urgent, not important but urgent. Ya, kuadran 2. Ini adalah mungkin belum urgent, gak perlu mendadak. Tapi ini important. Nah seharusnya seorang pengelola itu punya prioritas hidup di kuadran 2. Betul ya? Kalau Anda seorang pengelola, maka Anda akan punya prioritas untuk hidup di dalam kuadran 2. Anda akan bermimpi, Tuhan, kapan ya aku punya rumah sendiri? Oke, Anda mulai ngeplan 5 tahun dari sekarang. Tuhan, izinkan kami punya rumah. Apa yang Anda lakukan? Nabung dari sekarang. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, terus setia dengan uang yang ada. Tabung dari sekarang. Banyak orang ngomong, gak usah lah, nanti kan miracle. Saudara salah. Justru karena Anda punya Tuhan dan Anda punya iman, Anda bergerak untuk mempersiapkan. Orang yang berkata nanti miracle, itu sebetulnya dia gak punya iman bahwa dia akan diberkati. Kalau saya berani ngomong jujur nih. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak pernah berpikir untuk bisa punya semua itu. Dia gak pernah berpikir bahwa hidupnya bisa diberkati. Sehingga dia juga tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan. Nah hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Morsha, dengar baik-baik. Doa kami ada semua orang diberkati Bapak Ibu. Anda di GMS tempat ini 2 tahun hidupmu harus berubah. Bukan hanya kerohanian, tapi apa yang ada di tanganmu, apa yang di hatimu, apa yang Tuhan percayakan. Ayo kita tumbuh, berubah bareng-bareng. Kita bisa lakukan itu together. Ya, oke ya, gereja memberikan impartasinya, memberikan hatinya, men-encourage Anda. Tapi Anda lah raja-raja yang di luar, yang berperang di luar. Go ahead, pergilah dengan kemenangan. Bangun spirit yang benar dari sekarang. Jaga kuadran 2 ini dengan benar. Ya, kita lompat ke kuadran 4 ya. Kuadran 4 langsung aja. Ya, uang dan waktu kita dipakai untuk yang ini, not urgent dan not important. Ini pasti contohnya banyak. Nggak penting dan nggak urgent. Ya, contohnya main handphone, 3 jam berlalu, iya belum masak, oh iya jemput anak sekolah, oh iya ini belum ditransfer, oh iya itu, ayo. Sering kali kita kejebak situ. Di kantor datang jam 8, kerjaan lo bisa diselesaikan 1 jam. Ya justru karena kerjaan hanya 1 jam, Anda buka handphone dulu, WhatsAppan, nonton media sosial, main Instagram gitu kan, nge-lag. Kalau sambil di-lag, kok ada yang unlag ya, sakit hati kok ada yang unlag gitu ya. Wah, 2 jam. Ya, setelah itu hidup kita gak produktif. Ini kuadran ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda gak boleh di kuadran ini. Karena kuadran ini membuat hidup Anda tidak bisa jadi pengelola yang baik. Justru Anda membiarkan hidup Anda jadi sembarangan, gampangan, dan bebal. Kita nggak boleh terus-terusan di kuadran 4. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, yuk sama-sama. 1, senternya itu adalah Tuhan. Karena senternya di dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan memberkati. Karena itu kita ambil tanggung jawab untuk mengelola. Hari ini, ayo atur kembali keuangan Anda. Tentukan prioritas-prioritas yang benar. Disiplin-disiplin pribadi yang penting. Kelola keuangan Anda. Izinkan Anda punya kantong anggur yang bisa dipercaya untuk Tuhan menitipkan berkatnya. Dan juga menjadi Anda diberkati dan Anda menjadi saluran berkat buat orang banyak di sekeliling kita. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Sama-sama ya, tumbuh Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga ini bagus. Saya mau kasih satu nilai ini. Bapak Ibu, uang itu ada di mana-mana. Gak percaya, buka dompet tetangga Anda. Pasti ada uangnya. Ya, uang itu ada di mana-mana, jangan salah. Jadi kalau orang berkata, aduh aku gak punya uang, salah. Uang itu ada di mana-mana. Masalahnya adalah uang yang ada di mana-mana, itu kapan ada di tempat Anda? Betul gak? Itu masalahnya. Tapi kebenarannya uang itu ada di mana-mana. Gitu. Nah, kita harus tahu bahwa hikmat itu sumber berkat. Ini loh poinnya. Kita harus sadar satu hal, uang itu ada di mana-mana. Dan untuk aku diberkati, kita harus tahu hikmat itu adalah sumber berkat. Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih ayat ya. Saya harap ayat ini membuka cara pikir Anda. Yakobus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Perhatikan, yang memberikan kepada semua orang, katakan semua orang. Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dia gak bisa terima sesuatu kalau dia bimbang. Dia gak bisa terima sesuatu kalau dia gak belajar untuk menemukan hikmat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ceritain backgroundnya. Suatu hari ada seorang pemuda. Pemuda ini hidup di bawah bayang-bayang seorang raja terbesar di Israel. Dia lihat bapaknya, hebat banget bapakku ini. Gimana caranya aku sama kayak dia. Dia lihat papanya perang, hebat banget ngatur pasukannya. Kapan aku kayak dia? Dia lihat pasukannya papanya, dia berkata, hebat banget orang-orangnya papa, kok loyal sekali sama papa. Dia lihat keputusan-keputusannya yang berani, hebat banget nyalinya, kok dia bisa begitu. Suatu hari dia dipilih jadi raja. Pria ini namanya Salomo, Bapak Ibu. Waktu Salomo dipilih jadi raja, Tuhan ngomong pada Salomo, kamu yang akan bangun bait Allah. Salomo keder, saudara. Hah? Satu, aku gantiin bayang-bayangnya Daud. Dua, dia dikasih tanggung jawab yang tidak kalah gede dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Salomo keder. Dia merasa, gimana caranya aku gak bisa. Tapi di depannya ada 1 juta orang. Ya, di samping kirinya ada tugas tanggung jawab untuk mendirikan bait Allah. Di kanan kirinya ada pasukan-pasukan pengawal di mana dia harus membuat keputusan di sana. Sudah tahu ini hebatnya seorang Salomo. Dia datang kepada Tuhan. Dia nggak ngomong gini, Tuhan kasih aku kekayaan untuk bangun bait Allah. Enggak. Dia nggak ngomong, Tuhan kasih aku tentara-tentara yang hebat supaya menang perang. Enggak, Salomo nggak ngomong itu. Salomo juga nggak ngomong, Tuhan kasih aku uang yang banyak, otoritas yang luar biasa. Supaya aku bisa menguasai seluruh Israel. Enggak. Salomo justru minta, Tuhan umatmu ini 1 juta banyaknya. Dan kami akan bangun bait Allah. How? Gimana caranya? Boleh nggak aku minta sesuatu? Dan Tuhan ngomong, apa yang kamu minta? Salomo, Tuhan berkata, aku minta hikmat ya Tuhan. Aku minta hikmat. Biarkan dengan hikmat ini, aku kelola 1 juta orang. Dengan hikmat ini, aku kelola rumah ibadah yang harus dibangun. Dengan hikmat, aku membuat keputusan-keputusan yang bijaksana untuk seluruh Israel. Dan yang luar biasa, Tuhan mengabulkan doa Salomo. Saudara, kabar baiknya adalah, kalau Anda minta, Tuhan berkati aku dengan kekayaan. Tuhan akan jawab, kamu akan diberkati sesuai kapasitasmu. Kalau Anda berkata, Tuhan berkati aku dengan kuasa pengaruh gitu ya. Tuhan akan berkata, pengaruh dan kuasamu akan kuberkati sesuai kapasitasmu. Tuhan, aku mau jadi miliarder yang hebat gitu ya. Tuhan akan berkata, aku akan lihat seberapa jauh kau bisa dipercaya seperti itu. Kau akan jadi miliarder. Tapi kalau Anda minta hikmat, saudara, kalau Anda minta hikmat, Tuhan gak punya syarat. Jadi di dunia ini yang Tuhan gak punya syarat ada 2. Yaitu kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat. Dan yang kedua, hikmat Tuhan yang Tuhan curahkan di hidup kita juga tanpa syarat. Saudara, bisakah Anda melihat ini sebagai weapon dalam hidup Anda? Kalau Anda bisa melihat ini sebagai weapon, ada banyak breakthrough yang akan menang dalam hidup Anda.
Saya breakthrough banyak di area ini, Bapak Ibu. Perintisan kita di Sulam Papua bukan mudah. Sulit banget. Ya kalau Anda memperhatikan regional ini, mengeluarkan ide-ide yang tidak pernah ada di sinode. Sungguh, saudara. Regional ini menciptakan breakthrough yang tidak pernah ada di idenya sinode. Kenapa? Karena nggak bisa. Situasi kotanya beda, jumlah orangnya beda, ekonomi kota beda, cara berpikir orangnya berbeda. Berhadapan dengan value dan SDM juga berbeda. Tetapi apa yang membuat kita breakthrough? Yang membuat kita breakthrough begitu kita masuk sebuah kota. Kita ngomong dengan Tuhan, Tuhan aku gak punya hikmat. Tapi kota ini harus ada gereja. Itu imannya. Anda harus berani berkata, Tuhan hari ini loh kondisi keuangan kami. Ini kondisi kami. Ini situasinya. Dan ini mimpi kami. Kami kekurangan hikmat. Tapi kami percaya Tuhan akan tuntun kami. Tuhan buat mataku bisa melihat hikmat yang Tuhan buka. Jadi problemnya bukan pada Tuhan. Tapi problemnya adalah bagaimana Anda membangun iman Anda untuk menemukan hikmat. Bangun iman dan percaya Tuhan kasih aku hikmat supaya mataku bisa melihat. Karena aku percaya ini pasti jadi, pasti breakthrough, pasti ada jalan keluar. Problemnya mataku belum bisa lihat pintunya. Ajar aku untuk melihat pintunya. Masalah kita adalah, Bapak Ibu, kita ini suka bangun pagi ya, kerja sampai malam. Besoknya bangun pagi lagi, kerja sampai malam. Ya kalau ada 8 hari, ya ada 8 hari kerja sampai malam. Anda gak punya waktu untuk duduk, bersekutu dengan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ceritakan hati Anda, ngomong heart to heart dengan Tuhan. Minta Tuhan berbicara, please give me wisdom. Gandengan tangan dengan pasangan, give me wisdom. Berikan kami kesepakatan, berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Give me wisdom. Duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sederhana tapi penting sekali. Kenapa? Karena semua yang kelihatan, yang ada di tangan Anda, dengar baik-baik, tidak menjadi sia-sia. Kalau Tuhan ada di sana. Tapi kalau Tuhan tidak pernah ada di sana, maka semua yang di tanganmu gak akan kau nikmati, Bapak Ibu. Kau mungkin bisa bekerja keras dari pagi sampai malam 7 hari. Tapi kau tidak menikmati berkat Tuhan. Kau mungkin mati-matian banting tulang, lakukan segala sesuatu untuk buat terobosan. Tapi Anda tidak belajar untuk tenang, minta hikmat. Bertindak dengan hati yang bahagia. Maka Anda tidak punya kuasa untuk menikmati. Sudah tahu sesuatu ya? Nah hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan. Hari ini yang kekurangan hikmat datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan give me wisdom. Kasih aku wisdom. Milikilah waktu bersama untuk doa bersepakat. Minta wisdom. Pekerjaanmu persembahkan kepada Tuhan. Tuhan apa yang kulakukan tuh ini. Atau ide apa yang lain yang kulakukan. Bukankah aku tahu uang itu ada di mana-mana. Ingat uang itu ada di mana-mana. Di tetangga Anda, di tetangga ini. Uang itu ada di mana-mana. Problemnya uang tidak di rumah Anda. Give me wisdom. Untuk aku kelola ini dengan benar. Dengan hati yang benar. Ada orang berkata, oh kok orang Kristen kok matre. Bukan matre Bapak Ibu. Tangkap ya. Bukan matre, tapi Anda bisa tempatkan hati Anda. Bahwa Tuhan itu Raja Anda. Center dalam hidup Anda. Dan Anda adalah anak-anak yang Tuhan ingin memberkatinya. Kalau Anda gak punya hikmatnya, datang di dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan buka di dalam kasih karunia. Minta hikmat tuh area ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sesuatu yang susah dijelaskan, tapi ketika Anda berjalan, Anda mengalaminya, Anda akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu delivered. Tiba-tiba ya, dengan doamu, dengan kesepakatan Anda, tiba-tiba Anda itu bisa lihat sesuatu ya. Loh, ini kan bisa diginiin ya. Dan barang itu atau sesuatu itu sudah ada mungkin sejak 5 tahun yang lalu. Tapi kok gak pernah pikirkan. Banyak peristiwa-peristiwa begitu. Ada banyak keadaan-keadaan di mana loh. Ini kan bisa begini ya, bisa diatur gini ya. Tapi Anda gak pernah mikir itu. Sekian tahun Anda berdekatan dengan semua itu, tapi gak kepikiran itu. Sampai Anda duduk di bawah kaki Tuhan, sepakat. Tuhan kata, Tuhan give me wisdom. Tiba-tiba mata Anda buka sesuatu. Saudara, ini, spirit ini juga yang saya pakai untuk merintis.
Semua kota yang saya kunjungi satu-satu, mata saya selalu melihatnya dengan kacamata itu. Orang kasih laporan, ini begitu kok, susah kok kotanya begini kok. Begitu, oh ya oke. Tapi saya memutuskan nggak masuk di hati. Gitu. Saya memutuskan untuk melihat dengan kacamata iman. Pintunya tiap kota bisa berbeda-beda. Tapi hikmatnya Tuhan selalu ada dan bekerja untuk kita. Yang setuju dengan kita, katakan amin. Boleh saya tambahkan satu lagi, Anda masih bertahan? Yang mau katakan yes. Satu ya, satu lagi. Langsung yang kelima aja. Bapak Ibu, belajarlah untuk sibuk memberi. Ya, nanti saya harap sih jangan kecelek, kok terakhirnya suruh memberi gitu. Enggak ya. Belajarlah untuk sibuk memberi. Ya, Anda akan menerima bukan hanya mujizat, tapi kebahagiaan. Ngerti ya? Jadi saya ingin mengajar jemaat, tidak boleh menjadi jemaat yang transaksional. Kalau Anda menjadi jemaat yang transaksional, Anda itu lebih jahat daripada pengusaha lu, Bapak Ibu. Bayangin ya, pengusaha itu jual barang, dia minta margin berapa? 10% lah, 20% gitu. Lah jemaat minta margin, aku memberi, kembalikan ya Tuhan, 100 kali lipat Bapak Ibu. Wih sadis benar Bapak Ibu. Ya, kita lebih sadis daripada pengusaha. Kalau cara berpikirnya kita seperti itu. Gitu. Cara berpikir kita gitu. Cara berpikir kita, spirit kita adalah seorang giver. Seorang yang generous. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena itulah pribadi kita sebagai seorang yang murah hati. Mengenai setelah memberi ada mujizat, itu pasti Bapak Ibu. Sama analoginya sama seperti Anda minum air aqua. Oke, air minum. Ya sorry nggak boleh ngomong merek ya. Seperti Anda mau minum air mineral. Ketika Anda minum air mineral, Anda kan nggak perlu ngomong. Pokoknya sesudah aku minum air mineral, aku nggak boleh haus lagi. Betul? Anda nggak perlu ngomong begitu, pasti nggak haus kan? Kalau Anda minum air mineral. Nggak perlu menetapkan standar. Pasti nggak haus. Begitu Anda minum air, pasti nggak haus. Sama seperti Anda naik pesawat, tujuan ke Ambon. Begitu penerbangannya sudah tujuan ke Ambon, Anda nggak perlu pastiin ke pramugari. Kakak, ini pasti ke Ambon ya? Iya, coba lihat mapnya. Coba lihat benar nggak ke Ambon? Ngomong dulu sama pilotnya, benar nggak ke Ambon? Anda nggak perlu pastiin. Anda cukup tahu bahwa itu tujuannya ke Ambon, Anda duduk manis di situ, 1 jam berlalu, pasti sampai di Ambon. Sama juga dengan berkat Tuhan. Begitu Anda memberi, Anda nggak perlu pastiin sama Tuhan. Tuhan kali lipat nih. 20 kali lipat, 30 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, all in. Memangnya saham. Gitu kan. Modelnya jadi begitu. Kalau modelnya begitu, transaksional. Akan jadi transaksional. Dan kita nggak model begitu. Ya jadi jangan pakai konteks yang salah, cara pandang yang salah. Hidup kita dengan Tuhan bukan transaksional. Tapi memberi adalah sebuah kesukaan yang kita bangun bersama dengan Dia. Yang setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Anda berpikir yang namanya benih itu selalu lebih murah dari tanah? Ini yang banyak orang gak pernah pikir. Orang ngelihat benihnya ini sakral. Masa gua beri? Salah. Tanahnya lebih mahal. Ya, tanahnya lebih mahal. Anda punya benih yang sakral, yang bagus luar biasa. Tapi kok gak pernah tanam di tanah, benih itu gak pernah jadi apa-apa. Senang sesaat ya. Tapi kalau Anda bisa melihat bahwa yang penting bukan benihnya saja. Yang penting adalah aku harus menanam benih itu. Dan jadi seorang giver. Jadi seorang yang generous. Ini spirit ya Bapak Ibu Saudara. Ini spirit sikap karakter seorang yang murah hati. Seorang yang murah hati itu memberi bukan karena objeknya. Tapi karena siapa dia. Ya, jadi bukan karena objeknya. Ya kalau Anda memberi karena objeknya itu diakonia Bapak Ibu. Ya jadi orang ini kok kasihan ya gak punya beras. Anda bawa ke rumahnya datang bawa beras. Itu baik loh. Ya saya tidak mengonter yang begini. Ini juga bagus. Ini juga bagian dari memberi. Tapi itu diakonia. Ya Anda memberi karena dia butuh. Oke. Tapi spirit seorang murah hati. Dia memberi karena saya adalah seorang pemberi. Saya harap Anda nangkep ini. Karena saya mau bangun karakternya. Gitu loh. Ya. Anda memberi karena Anda adalah seorang pemberi. Jadi Anda bisa punya spirit seorang generous, seorang yang murah hati dimanapun Anda pergi.
ketemu dengan orang, situasi, tempat tertentu di mana Tuhan gerakkan Anda bisa menjadi bagian untuk menambahkan value di hidup orang lain. Kadang-kadang gak tentu uang, kadang-kadang waktu yang Anda siapkan untuk dia, untuk doain dia, itu memberi. Kadang-kadang Anda melihat, kok aku kepengen memberkati dia ya, tiba-tiba Anda berkati dia, itu juga memberi. Tiba-tiba Anda melihat, oh kok dia gak ada temennya ya, dia dijemput masih sejam lagi, kotanya sepi sekali, kosong. Saya pernah ngalamin ini di daerah Papua, Bapak Ibu. Akhirnya saya tungguin dia. Ada 3 orang, saya tungguin sampai dijemput, nunggunya hampir 2 jam lebih. Padahal besok saya jam 4 harus ke bandara. Saya tungguin dia supaya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya dia pergi, baru kami kembali ke hotel. Itu pembagian dari sikap yang kita lakukan. Area ini membuat Anda fokusmu bukan tentang pokoknya aku bisa begini, gua repot, gua sibuk, enak aja gua nungguin dia, gua enak aja gua kasih dia, aku juga punya kepentingan. Spiritnya jadi self pity, jadi segala sesuatunya saya. Tapi begitu karakter seorang pemberi itu tumbuh, maka Anda akan melihat orang lain itu penting. Anda akan melihat punya kesempatan untuk memberi itu kebahagiaan. Punya kesempatan untuk memberi itu anugerah. Karena Anda bisa cerita bahwa ini loh Tuhan yang buat dalam hidupku. Dan aku mau kamu tahu bahwa kamu juga bisa bahagia. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Saya setiap kali keluar kota saya bawa kadang-kadang berkat amplop tertentu yang saya siapkan di tas saya. Yang kadang-kadang keluar di saat-saat yang gak kepikir Bapak Ibu. Tapi pokoknya saya taruh aja di situ. Kan ini bagian dari karakter yang kita bangun. Sudah nangkap sesuatu? Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Bapak Ibu Saudara, tahukah seorang pemain football, dia dibayar jutaan dolar setiap minggu. Tetapi dia akan sangat tidak suka kalau dia tidak turun ke lapangan. Seminggu gak turun ke lapangan gak apa-apa. Tapi kalau berbulan-bulan gak turun ke lapangan, maka dia gak suka. Walaupun dia tetap dibayar jutaan dolar seminggu. Dan akhirnya dia bisa memilih untuk pindah klub lain. Walaupun dibayar lebih rendah, tapi dia memilih untuk tinggal di klub itu. Asal dia bisa turun ke tengah lapangan. Apa yang mereka punya dan kita tidak punya. Pemain sepak bola, pemain football club. Dia tahu bahwa lebih baik kita ini jadi pemain utama. Daripada kita menjadi pemain cadangan di pinggir lapangan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak semua jemaat ya saat ini. Yang saya khotbahkan bukan bicara tentang berapa banyak duit di kantong Anda. Tapi tentang bagaimana konsepmu tentang uang. Dan kita bisa menjadi pemain-pemain di tengah lapangan. Menjadi berkat di mana-mana. Ketika kita menghidupi konsep ini dengan kacamata yang benar. Mari kita jadi gereja yang berbeda. Gereja yang gak caci maki sana sini. Tapi jadi seorang giver. Gereja yang wah kok ini kok miskin ya. Gak berkat dasar dia memang gak mau kerja gini. Daripada Anda maki-maki. Simpen dulu makiannya, berkati dia. Oke ya. Walaupun gak semua harus diberikan loh ya. Sesekali kita harus mengajarin seseorang untuk memberi kail. Supaya orang bisa bertumbuh dengan kacamata yang benar. Gitu ya. Tapi jadilah giver. Ya dan apa yang saya katakan juga bukan tentang memberi ke kantong persembahan. Bukan. Ini karakter Anda. Bukan berapa banyak gereja yang akan kita terima amplopnya setelah hari ini. Bukan. Tapi saya mau Andanya adalah giver. Andanya adalah giver. Bukan gereja dapat berapa. Bukan tetangga Anda dapat berapa. Bukan. Andanya adalah seorang giver. Itu spirit yang penting. Dan saya rindu jemaat Tuhan adalah seorang yang generous. Anda adalah orang yang murah hati dari karaktermu. Karaktermu adalah seorang yang murah hati. Karena karaktermu yang murah hati, itu membuat Anda punya favor tersendiri di hadapan Tuhan atas semua yang kamu tabur. Tapi hidup kita, hati kita gak boleh transaksional. Amin Bapak Ibu Saudara.